الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita dikumpulkan malam ini, dan Ia menyebut kekasihnya dengan rahmatan lil alamin. Maka laulahu ma'arafna Allah, bukanlah karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal Allah. Kita tidak akan memakmurkan masjid ini. Kita tidak akan saling cinta, saling sayang menyayangi sesama orang yang percaya kepadanya. Yang saya hormati Datuk Imam Besar Haji Muhammad bin Hashim, mata'allahu fi hayatih. Begitu juga Tuan Guru Syekh Abdurrahman An-Naqsyabandi Al-Ahmadi, dan juga di samping kanan saya ada dari Sarawak. Beliau ini salah satu murid tertua daripada Syekh Abah Anom. Bertemu beliau umur tahun 77 dan dapat izin untuk memimpin zikir tahun 78 sampai hari ini. Semoga kebersamaan mereka berdua dan imam kita diberkahi oleh Allah SWT. Tajuk kita malam ini insya-Allah tasawuf yang diasas oleh Imam Al-Ghazali. Banyak orang berfikir bahwa tasawuf itu buatan manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam ini berbahaya. Kalam ini berbahaya. Mereka berarti tidak memahami hadis pertama dalam Sahih Muslim, ketika Nabi didatangi oleh sosok laki-laki yang putih yang ternyata adalah Sayyidina Jibril. Beliau bertanya 4 hal, yaitu tentang al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, lalu tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Al-Islam melahirkan ilmu-ilmu yang zahir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang zahir. Al-Iman melahirkan ilmu-ilmu aqliyat, ilmu-ilmu bagaimana cara mempercayai sesuatu. Kita sebut ilmu aqidah atau ilmu tauhid, tapi dahulu namanya ilmu kalam. Cuma sayang sekali istilah kalam ini sering disalahartikan oleh orang yang tidak faham, dan yang sering dipakai adalah kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa dia lebih suka memukul, menjilid, memukul ahli kalam, lalu menyeretnya di tengah bandar, di tengah kampung. Padahal di zaman itu ahli kalam berarti kelompok Qadariyah, kelompok yang anti takdir. Itu abad kedua dan ketiga Hijriah. Sedangkan ilmu kalam yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah sama tapi beda masa, beda makna. Lalu ada al-ihsan. Al-ihsan itu pilar ketiga. Itulah usuluddin yang keempat, mengenai ilmu ruhani.
tidak dibahas dalam ilmu fiqh, tidak dibahas juga dalam ilmu akidah. Maka ulama fikih, para mufti, ulama ahli kalam, ahli fikir, tidaklah punya otoriti untuk menfatwakan persoalan ini kecuali dia juga ikut masuk di dalamnya. Nah, maka kapan terjadi, bila terjadi ahli tasawuf dibenci oleh ahli fikih, dikafirkan, disesatkan oleh orang ahli akidah, jika ahli akidah dan fikih tidak memahami dan tidak masuk kepada bab ihsan. Maka seyogyanya lah kita mengikuti hasil maklumat, hasil daripada ijma' para masyayikh tahun 2016, Muktamar Shishan di Chechnya. Ulama-ulama kita bersepakat mengenai bahawa manhum ahlus sunnah, siapakah mereka ahlus sunnah? Ahlus sunnah itu yang pertama berfikih, bermazhab, dan yang sekarang masih eksis ada 4 mazhab. Sila pilih salah satunya. Dan alhamdulillah di negeri Malaka kita bermazhab apa di sini? Asy-Syafi'i. Ya, samalah dengan saya, ya. Ada yang mazhab lain sini atau ada yang buat mazhab baru? Ya. Imam Ghazali ahli dan sudah sampai pada derajat mujtahid, tapi ia tidak membuat mazhab baru. Ya. Tapi hari ini orang mengatakan saya tidak ikut imam, saya langsung kepada Allah. Ada orang berkalam begitu? Yang berkalam begitu sama dengan dia mengatakan saya dapat wahyu dari Allah. Karena yang boleh langsung kepada Allah itu Rasul dan Nabi. Selain Rasul dan Nabi, mesti mendapatkan riwayat asanid, sanad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, ilmu ihsan ini melahirkan yang disebut at-tasawuf. Ada tambahan yang keempat. Ini tambahan daripada Allah yarham As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dalam fikih tahawulatnya tentang fikih akhir zaman, memahami akhir zaman, ya. Jadi ada 4. Agama ini dibagi 4 pilar: fikih, aqidah, tasawuf, akhir zaman, ma'rifat akhir zaman. Maka siapa yang ingin menyempurnakan ilmu agamanya, sempurnakanlah 4 tajuk ini, 4 bagian ini. Sekarang kita masuk kepada tasawuf Imam Ghazali. Para masyayikh, para habaib, para asatiz, sahabat-sahabat, saudara-saudariku semua, Imam Ghazali ini bukan orang sembarang seperti yang dituduhkan anak muda hari ini, bahwa beliau ini tidak mengerti hadis. Beliau ini mengerti hadis, beliau memahami ulumul hadis, tapi beliau bukan rawi hadis. Mampu membezakannya? Beliau mengerti mustalahat hadis. Sekarang PhD ilmu hadis mengerti ilmu mustalah. Saya sedari remaja menghafalkan Baikuniyah, kitab taisir yang dikarang juga oleh orang yang baru wafat kemarin, kitab takhrij asanid. Setiap hari kita meneliti hadis. Lalu saya dengar ada doktor ilmu hadis, tapi sayang sekali Sahih Bukhari tidak pernah khatam. Oh, berarti dia baru doktor ilmu hadis. Imam Ghazali Sahih Bukhari ia khatam, tapi dia tidak rawi hadis. Maka tidak ada kitab menyebutkan hadis riwayat Al-Ghazali. Ada? Tak ada. Beliau menghafalkan matan, dan beliau hafal lebih dari 5.000 matan. Ada yang hafal 5.000 matan? Bahkan orang yang mengatakan Imam Ghazali ini tidak ahli hadis, 42 hadis Arba'in Nawawi pun dia tidak hafal.
Lalu dia berani mengatakan Imam Ghazali suka hadis palsu. Setelah kita teliti, hampir tidak ada hadis palsu dalam Ihya Ulumuddin, kitab tasawufnya. Yang ada hanya hadis itu belum bertemu oleh ulama di masanya. Yang mengkaji kitab Imam Ghazali ini Imam Subki, pencinta Ghazali. Dia mengatakan saya tidak bertemu 300 hadis dia dalam Ihya Ulumuddin. Tapi hari ini ulama-ulama kita dan saya juga meneliti, tidak lebih dari 50 hadis yang kami belum bertemu sumbernya. Selebihnya ada marjaknya, ada riwayatnya. 5.000 hadis lebih kurang Imam Ghazali hafal. Ya, maka istahyu minallah ayyuhal muntaqid. Malulah kepada Allah wahai para pengkritik Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali tidak mau menjadi ahli hadis? Karena beliau menulis dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Risalah mengenai ilmu laduni. Apa kata beliau? Dan kitab-kitab yang lain bahwa ilmu itu dibagi 3. Pertama, ilmu hafaz. Kita di Indonesia nyebutnya hafal. Menghafaz, menghafal. Memorize. Baca, hafal. Baca, ulang. Begitu. Tapi ilmu ini kata Imam Ghazali ini baru basic. Ini untuk sibyan, untuk anak-anak. Harus naik lagi. Maka coba lihat anak-anak kita hafal sifat 20 tapi tidak mengerti sifat 20. Hafal bacaan solat tapi tidak faham isinya. Hafal Quran tapi juga tidak faham kandungannya. Namun hari ini banyak orang tua berharap anaknya hafaz Quran. Ustaz, kiai, syekh, tuan guru, doakan anak saya hafaz Quran. Saya biasanya katakan, semoga dia hafiz Quran dan mengerti isi Quran, lalu mengamalkan isi Quran. Kita tambahkan 2 doa. Tidak hanya hafiz Quran, karena pembunuh Sayyidina Ali juga hafiz Quran, tapi tidak faham isi Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan ada ilmu kedua, yaitu ilmu al-fikr, ilmu fikir. Kalau menghafaz, kita menghafazkan dengan otak, ilmu fikir dengan akal. Dan yang ketiga, al-jam'u bainal awal wa thani, bainal awal wa thani, menggabungkan pertama dan yang kedua, ilmu menghafal dan ilmu fikir. Hasilnya itulah baru ilmu yang murni. Dia hafal, dia faham yang dia hafal. Inilah yang dimau di dalam Al-Quran. Inilah yang Nabi katakan, yang Nabi puji, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Boleh jadi orang yang hafal satu teks fikih, teks hadis, dia mengajar kepada orang itu lebih faham daripada dia. Nah, Nabi memuji orang yang faham ini. Sudah masuk Isya? Belum? Baik. Nanti tolong dikasih tanda ya. Imam Al-Ghazali sebelum dia menemukan kebenaran di dalam tasawuf, kenapa dia mengambil jalan tasawuf? Karena yang dia cari al-haq. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Kebenaran itu turunnya satu. Tapi ketika makhluk membaca yang benar itu, muncullah kebenaran nisbi, kebenaran yang tidak pasti. Maka setiap kelompok merasa benar. Jika ada orang mengatakan saya tidak mau lagi ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran, maka dia membuat kebenaran yang baru. Jika dia tidak mau ikut mazhab yang 4, lalu dia katakan saya langsung kepada Nabi, dia telah membuat mazhab yang kelima. Mau buat mazhab kelima? Silakan, tidak ada larangan. Masalahnya siapa yang mau ikut. Ya. Imam Ghazali tidak mau buat mazhab baru, karena itu tahsilul hasil,
membuat sesuatu yang sudah dibuat ulama yang lebih afdal daripada dia, maka dia tidak mau buat yang baru. Maka kita sudah cukup dengan fasilitas mazhab yang sudah ada. Saudara-saudari kebukaan Allah, Imam Al-Ghazali kemudian mencari kebenaran. Inilah isi daripada Al-Munqiz minad Dhalal. Al-Munqiz berarti pembebas, penembus daripada kesesatan. Beliau mencari kebenaran. Pertama, dia menjadi ikut aliran yang disebut materialism, kelompok yang memahami bahwa kebenaran itu sesuai dengan apa yang dipandang secara zahir, apa yang didengar dengan zahir. Banyaklah ahli hadis terjebak di sini, ahli fikih terjebak di sini, ahli filsafat materialism terjebak di sini. Ahli fikih, apa yang dibahas dalam ilmu fikih? Apakah ilmu fikih bahas khusyuk? Tidak. Fikih membahas apakah solat kita sah, rukun syaratnya atau tidak. Imam Ghazali ingin lebih dari itu. Imam Ghazali ingin memastikan apakah solatku diterima di sisi Allah atau tidak. Itu ilmu yang dia cari. Maka pertama dia belajar tentang filsafat materialism, kemudian ilmu-ilmu yang zahir dalam ajaran Islam. Maka jangan salah kira Imam Ghazali mengerti kedokteran, dia juga pakar ilmu pengobatan. Lalu dia berpindah ke ilmu falsafah murni. Jadi ada falsafah terapan. Falsafah terapan seperti apa? Ada yang belajar di sini di kampus, belajar handasah, bangun ini apa namanya, arsitek, ya, engineer. Itu dulu ilmu falsafah, tapi falsafah terapan. Ada yang belajar ilmu kedokteran, menjadi dokter. Itu dulu ilmu falsafah yang zahir. Apalagi matematika, ya, ilmu hisab, dulu disebut ilmu hisab, berubah nama ilmu jabar. Semua itu ilmu yang zahir. Tapi saya sungguh pernah kaget, terkejut. Dulu pernah mengisi satu seminar kuliah di kampusnya kampus kedokteran, kampus orang memahami ilmu kedokteran. Dan ada mahasiswa baru hijrah lalu mengharamkan filsafat dan ilmu kalam. Saya tanya balik, kamu tahukah apa yang kamu sedang pelajari? Saya belajar kedokteran, saya seorang dokter. Dia mengatakan begitu. Saya tanya balik, tahukah kamu bahwa ilmu kedokteran itu cabang dari ilmu filsafat? Oh, enggak tahu. Nah, maka baca kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali belajar ilmu falsafah. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ternyata kebenaran dalam filsafat itu beragam. Sebelumnya dia ikut filsafat, namanya filsafat Sophostaiyah. Tapi ini musuh filsuf. Tidak ada yang benar, semua orang benar. Kamu benar, semuanya benar. Dan semuanya boleh mengaku paling benar. Imam Ghazali tinggalkan itu, masuk ke filsafat murni. Di filsafat murni dia belajar Aristoteles, belajar Al-Farabi. Apa kata dia? Ibnu Sina Al-Farabi belum mengislamkan, belum mensyahadatkan falsafah. Maka dia mengkritisi filsafat. Dia buat ada daftar 20 kajian filsafat, hanya 3 yang kafir, selebihnya ada yang bid'ah, lalu ada yang mubah. Kenapa ada 3 yang kufur? Yang pertama itu karena bercanggah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa isinya? Beberapa filsuf meyakini bahwa alam ini qadim. Alam ini dicipta dari benda, bahannya sudah ada bersama Allah. Imam Ghazali mengatakan ini kufur.
Yang kedua, ini ringkas saja ya, karena kitabnya lumayan besar. Ya, sekitar 70-100 halaman lah. Supaya kita tahu kenapa kita memilih tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam Ghazali itu yang dianut hari ini oleh semua thariqah. Thariqah yang mu'tabarah, yang sahihah, ya. Imam Ghazali mengatakan ada yang kedua. Yang kedua, para filosof dulu meyakini bahwa tubuh ini tidak lagi dibangkitkan, hanya ruh. Orang yang meyakini seperti ini namanya Ibnu Sina. Tapi mungkin Ibnu Sina salah tafsir. Dia katakan ini kalam kufur. Orangnya belum tentu kafir. Kita tidak mengkafirkan Ibnu Sina, tapi kita mengatakan pemahaman ini kufur. Kenapa? Karena kebangkitan jasad dan ruh itu bersamaan. Bahaya dari kalam ini apa? Dia menolak hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Dan yang ketiga, Aristoteles, Ibnu Sina, Al-Farabi, ini yang sudah diislamkan oleh Al-Ghazali. Hanya meyakini Allah mengetahui pengetahuan alam ini secara umum, kulliyat, tidak tahu secara detail, secara rinci. Allah cipta hamba, lalu Allah tidak urus lagi tentang hamba, bergerak sendiri. Ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali buat kaidah di sini. Apa kaidahnya? Suatu kelompok ini boleh diambil oleh para mufti kalau ingin meneliti apakah satu kelompok dia bercanggah dari ajaran Islam atau tidak. Dan ini diambil dari kitab Fadaih Al-Batiniyah. Silakan dicari Fadaih Al-Batiniyah. Beliau mengatakan aliran sesat itu penciriannya 3 saja. Pertama, dia melanggar, dia bertentangan dengan ajaran ilahiyat. Ilahiyat, dia meyakini ada Tuhan selain Allah, ya. Dia meyakini ada sifat yang tidak berkesesuaian dengan sifat-sifat Allah. Nah, orang-orang ini yang dia sudah menyimpang dari bab ilahiyat, inilah yang terjadi pada Syiah Ghulat. Mereka mengatakan bahwa Allah menitis masuk ke dalam Sayyidina Ali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Jibril salah kirim Al-Quran. Berarti Allah dan Sayyidina Jibril kalah dibandingkan apa namanya yang untuk kirim-kirim di sini itu apa? Untuk kirim barang. Ada namanya di sini. Nah, ada usahanya, ada nama. Jadi kita mau kirim barang, tulis unwannya, alamatnya, jalan mana, kota mana, sampai. Ya, jasa penghantaran. Masya Allah Habib. Saya kaget ada Habib. Nasta'zinukum Habibna. Ajaran seperti ini dia sedang menghina Allah dan Sayyidina Jibril. Apakah mungkin Allah salah kirim rezeki? Apalagi salah kirim Quran? Apakah mungkin Sayyidina Jibril salah kirim Al-Quran? Ini namanya Syiah Ghulat. Syukurnya Syiah ini sudah tiada. Yang sekarang ada namanya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini persoalannya cuma satu. Mereka menghujat sebagian istri Nabi dan kebanyakan sahabat Nabi. Seandainya mereka hentikan ini, maka antara Ahlus Sunnah dan Syiah mungkin bersaudara. Ya, nanti itu urusan Habib lah. Ya, Habib lebih faham. Karena beberapa Syiah pun ada di kalangan ahbab. Ya. Yang ini yang pertama, ilahiyat. Ada orang mengatakan di dalam diriku ada Tuhan. Nah, ini kelompok juga mengatakan Allah hulul. Jadi ilahiyat tidak boleh meyakini Allah hulul, ittihad. Allah berpindah ke dalam tubuh makhluk. Jangankan Allah, ruh tidak menempati tubuh, apalagi Allah yang menghembuskan ruh. Ya. Ada sahabat kawan lama kita udah tidak sholat lagi.
Kita tanya, kenapa engkau tidak sholat lagi? Jawaban dia, untuk apa lagi sholat? Allah berdiri di dalam diriku. Ya salam. Tapi ada orang begitu, ya. Na'udzubillah min zalik. Dahulu Syekh Abdul Rauf Al-Jawi dari Aceh melaporkan persoalan itu ke gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani di Madinah. Maka Syekh Ibrahim Al-Qurani menulis kitab khusus Ithaf Zaki, mensyarah martabat 7, dan dia jelaskan ada kalanya orang sampai kepada hal ini, dia benar halnya, dia tidak kazib, tapi kebanyakan mereka mudda'i, mengaku-ngaku. Nah, Imam Ghazali tidak menyepakati ini, ya. Tapi Imam Ghazali perlu kita perhatikan, beliau sangat ahli di bidang ini. Maka dia tahu Al-Hallaj bukan orang yang meyakini hulul. Pernah dengar Al-Hallaj? Wafat tahun 309 Hijriah. Dia tidak meyakini Allah bertempat dalam dirinya. Maka Imam Ghazali meyakini Al-Hallaj ini orang sedang mabuk. Orang sedang mabuk. Maka Ghazali mengatakan, seandainya aku muftinya, aku tidak akan sesatkan dia. Inilah Ghazali, kehati-hatiannya sangat tinggi, ihtiyatnya sangat ketat. Hati-hati dalam bab ilahiyat, harus menguasai ilmu akidah plus menguasai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, karena bab ilahiyat dalam tasawuf berbeda ibaratnya dengan ilmu akidah. Yang berikutnya bab nubuwat, la nabiyya ba'di. Jika ada satu kelompok mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dia sudah bercanggah dari ajaran Islam. Dan yang ketiga apa? As-sam'iyyat, segala sesuatu yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai akhir zaman, akhirat, kita tasdik dan beriman. Siapa yang mengingkari surga neraka, alam barzakh, padang mahsyar, maka mereka dipastikan keluar dari ajaran yang murni dari ajaran Islam. Nah, ini kalau cara kita mau menghitung ini kelompoknya sesat atau tidak, bukan masalah dia berserban atau tidak, bukan masalah dia berjanggut panjang atau tidak, apalagi cuma masalah sarungnya di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Bukan itu standar orang itu benar atau tidak, dia bertorikoh atau tidak, bukan. Nah, yang tiga ini. Nah, Imam Al-Ghazali, dari sinilah dia kemudian menemukan lagi setelah falsafah ilmu kalam, ilmu aqidah. Dan Imam Ghazali menulis di Muqaddimah Ihya Aqidah Imam Ghazali. Ya. Kalau ada masa nanti kita bentangkan tentang khusus Aqidah Ahlussunnah Imam Ghazali, kita uraikan, kita syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada masa nanti saya tahu, ya, kapanlah waktunya, wallahu a'lam bissawab. Dan itu lebih memerlukan fikiran yang kuat, insyaallah, ya. Selama ini kita cuma hafal sifat 20. Imam Ghazali mensyarah apa makna sifat 20. Itulah isinya, muqaddimahnya. Ada kitab yang lebih tebal namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Tapi saya khawatir, ya, tuan-tuan puan-puan nanti tambah sakit kepalanya ntar, ya. Ini sudah mulai berat nih kepalanya. Dari tadi kita bahas kitab sengaja, ya. Kalau di zawiyah tempat zikir saya bahas ilmu ma'rifatullah. Tapi kalau di tempat terbuka kita bahas kitab aja, ahsan, lebih baik. Imam Ghazali lalu beliau mengatakan, saya pun tertarik mencari kebenaran dalam ilmu kebatinan. Jadi Imam Ghazali pernah belajar ilmu kebatinan. Kebatinan ini ada yang seperti tadi, ya, ujung-ujungnya dia menjadi Tuhan.